Mas, untuk mencetak lovebird konslet itu sebenarnya membutuhkan doping atau vitamin apa enggak sih menurut Mas? Oke, selamat sore Mas Adit. Sore. Sore Mas. Hari ini saya bertemu langsung dengan Mas Adit. Beliau adalah salah satu YouTuber dan sekaligus pencinta konslet ya Mas ya. Ini saya pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak hari ini, tapi sebelumnya saya pengen tanya beberapa pertanyaan ini Mas. Oke, Mas sudah berapa lama ini suka dengan burung lovebird Mas? Sekitar dari 5 tahunan kayaknya. Sudah 5 tahunan ya Mas ya? 5 tahun lebih kayaknya. Terus awal mula bisa seneng ke burung lovebird dilihat dari warna atau kekekannya atau gimana? Sebenarnya sih awal itu saya megang kacar apa goci ya? Ijo. Iya, cak ijo, goci ya, sama goci. Awalnya suka goci. Nah, terus itu emang susah banget goci ya. Iya. Akhirnya saya tuker sama burung lovebird gara-gara juara 10 nggak sengaja settingan. Akhirnya di situ saya suka lovebird. Oke, di burung lovebird sendiri kan ada lovebird vector dan lovebird konslet. Di antara dua ini Mas, Masnya lebih pilih konslet apa pilih vector Mas? Pilih konslet. Konslet. Kenapa lebih suka dengan lovebird konslet Mas? Lovebird konslet itu asik, lebih asik ya, lebih puas lah intinya, lebih puas sih sebenarnya. Jadi kalau vector kan susah buat stabil, itu susah. Jujur aja kalau saya bermain lovebird di vector itu lebih susah suruh stabil. Tapi kalau konslet insya Allah kedepannya bisa stabil. Cuma gini, banyak juga yang salah paham. Jadi burung konslet itu kalau udah mempunyai burung konslet itu lama-lama bisa stabil gitu kan ya, pada bilang gitu. Tapi sebenarnya saya belum pernah lihat lovebird konslet itu stabil dalam 1 tahun. Kayak gitu. Paling jarang, 8 bulan paling lah, maksimal 8 bulan. Oke, di antara dua pilihan ini memang lebih cenderung ke konslet ya Mas ya. Konslet, Oke, untuk mencetak lovebird konslet sendiri, Masnya biasanya memakan waktu berapa lama? Ada patokan waktu apa enggak Mas? Itu sih tergantung dari burungnya sih. Oh, tergantung materi burungnya kayak. Juga ada yang cepat sekali mencetak lovebird konslet, mungkin baru beberapa bulan atau beberapa minggu udah muncul lagi lovebird konslet yang baru. Itu menurut Masnya gimana sih? Memang ada tahapan-tahapan yang mungkin beliau jalani tepat banget atau gimana sih Mas? Nah, pertanyaan bagus. Itu pertanyaan sangat bagus ya buat saya. Jadi banyak banget yang belum tahu mulai dari nol itu dari mana. Banyak yang memandang dari nol itu dari ngombyok pertama. Ada juga yang dari vector ya. Dari vector ada juga. Tapi kalau saya lihat itu udah ada materi konslet. Jadi sebenarnya suara udah agak kering, akhirnya beli. Sebenarnya gitu. banyak juga yang seperti itu. Perilaku Cuma juga banyak. Cuma ketika nanti udah jadi di lapangan, akhirnya muncul ini loh pencinta konslet. Oh, kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak yang kayak gitu, dan orang itu pun ketika ditanya dari nol itu dari mana pasti bingung. Itu pasti. Soalnya jujur aja ya, saya sendiri juga kayak gitu juga, tapi ada beberapa juga burung yang saya dari vector dulu. Banyak. Nggak banyak sih, nggak terlalu banyak, tapi ada juga yang mungkin dari vector, terus burungnya mabung, habis itu saya ternak, vokal udah berubah sendiri. Jadi sebenarnya sih rezeki sih kalau
soal vokal jadi berubah itu rezeki. Oh kayak gitu. Jadi untuk masalah waktu mencetak labat konser itu nggak bisa ditentukan, dan untuk durasi cepat dan tidaknya mungkin tergantung bahan yang diambil. Iya, kayak gitu. betul. Kalau kita ambil bahan yang mungkin udah mateng, jadi prosesnya lebih cepat lagi. Lebih cepat. Beda dengan kalau kita cetak dari awal ya Mas ya. Iya. Okay. Yang penting sih kita tahu materi konser itu seperti apa. Soalnya beda banget materi konser sama materi yang prospek di lapangan itu beda. Jadi materi konser itu ada suara-suara yang aneh tapi nggak terlalu aneh banget sih, yang kualitas malah juga nggak terlalu aneh banget. Itu sebenarnya kita harus tahu soal materi konsernya itu seperti apa, jadi lebih cepat untuk mengolahnya buat kedepannya. Oke, tetap kita masih bahas tentang konser ya Mas, karena memang masih lebih cenderung ke labat konser dibanding factor. Oke, untuk labat konser sendiri menurut Mas itu hanya rezeki atau memang bisa dicetak Mas? Tuh. Sebenarnya nomor satu sih tetap rezeki sih. Rezeki, nomor satu rezeki. Intinya itu saya tadi bilang dari burungnya itu udah keluar materi konsepnya. Kayak gitu. Jadi pengolah konsep itu tinggal meneruskan aja gimana caranya biar bocor. Itu aja sih. Tapi soal merubah vokal itu kan banyak yang nanya cara merubah vokal bisa jadi kayak gitu sih seperti apa. Sebenarnya nggak bisa disengaja, walaupun disengaja dari ngombyok atau burung ini faktor banget, itu nggak bisa disengaja, tapi dengan sendirinya berjalan sesuai dengan rawatan mungkin itu. Iya, yang penting kita merawat dengan konsisten aja. Oh kayak gitu. Jadi burung konser itu bisa dicetak intinya Mas ya. Ya, kalau bisa. kita memang benar-benar paham dengan si burungnya kayak gitu. Oke Mas, untuk mencetak ya Mas, untuk mencetak labat konser itu sebenarnya membutuhkan doping atau vitamin apa enggak sih menurut Mas? Kalau menurut saya soal penggacoran ya, mungkin penggacoran ada yang pakai doping, ada yang enggak. Tapi lebih banyak pakai doping, vitamin lah buat penunjang sih. Penunjang. Itu diberikan ketika burung itu sudah mulai ada tanda-tanda, apa ketika itu burung udah ngunci atau gimana Mas? Ya jadi kalau belum jadi banyak yang pakai doping. Tapi sebenarnya kalau pakai doping itu sebenarnya burung yang udah konslet. Udah konslet. Oh. Soalnya buat tenaga sih. Kayak gitu ya. Buat tenaga. Berarti untuk prosesnya. Jadi prosesnya itu ada yang pakai, ada yang enggak, tapi kebanyakan pakai buat penggacor dulu. Oh, penggacor dulu. Jadi sebenarnya ketika kita mau menuju konslet itu gimana burungnya gacor dulu. Oke. Karena di atas meja saya juga lihat ada 2 botol ini, mungkin ini salah satu vitaminnya ya Mas ya. Iya. Oke, ini bisa sedikit Mas, bisa sedikit mungkin kita bahas untuk vitaminnya Mas. Ini untuk penggacor atau untuk apa sih Mas? Ini buat penggacor sama menaikkan birahi. Kayak gitu ya Mas ya. Untuk cara pakainya juga ada ya Mas ya. Oke, nanti teman-teman mungkin ada yang tertarik atau minat dengan nama vitaminnya apa Mas? Vitamin FAB. FAB. Nanti bisa hubungi channel YouTube-nya Mas Adi juga ya Mas. Ada. Beliau sering bahas tentang konsep lebih detail tentunya, dan vitaminnya juga bisa diorder melalui akun YouTube-nya ataupun nanti bisa hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi video ini. Kita lanjutkan ya Mas ya. Di antara labat konsep jantan dan betina, masih lebih senang yang jantan apa betina Mas? Ya, dua-duanya sih. Dua-duanya senang. Kalau itu konslet ya Mas ya. Ya tergantung dari kualitas nanti. Kayak gitu. Tapi yang pernah dipegang sih betina ya. Betina awal pegang konsep betina. Jadi lebih penasaran aja sih dari betina. Kayak gitu. Banyak penasarannya sih. Misalkan nanti saya kupas lebih detail tentang laban konsep betina, bisa ya Mas ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan untuk obrolannya ini lagi Mas. Tadi untuk factor dan konsep, untuk sedikit perawatan mungkin bisa dilihat di channel YouTube-nya Mas Adit ya Mas ya. Kita sedikit ngobrol ulasannya aja. Oke, untuk masalah vitamin memang harus ada ya Mas tadi Mas ya. Tapi buat penunjang sih jangan patokan, jangan buat patokan, jangan terlalu ikut banget pakai ini. Bisa aja kita main alami itu banyak konslet, emang udah terbukti banyak yang konslet tanpa doping, tapi ini cuma buat penunjang aja. Jadi membantu untuk mempercepat kalau cocok kemungkinan. Ini juga cocok-cocokan sih buat burung-burung. Jadi nggak semua burung cocok dengan burung vitamin ini. Karena banyak sekali juga pencinta labat
konslet, pecinta labet yang memproduksi ketambi juga. Karena mungkin di setiap burung juga cocok-cocokan. Jadi semua orang berpeluang. Iya, betul. Oke. Juga jangan sering ganti-ganti lah. Oke, kasihan burung ya. Bener. Dosisnya semakin naik. Oke Mas, untuk labet konslet jantan dan betina, ini kan banyak teman-teman mungkin pencinta paruh bengkok yang lebih senang dengan labet konslet yang jantan ya Mas ya. Ini ada yang ya sangat mengidolakan juga. Mungkin kalau dihitung presentasenya lebih banyak yang pengen jantan. Itu apa sih yang mempengaruhi itu? Mungkin kalau jantan itu saya alami sendiri ya. Jadi jantan itu prosesnya nggak terlalu ribet, nggak terlalu apa ya bahasanya ya, terlalu terforsir lah untuk jadi memahami burung. Jantan itu kalau udah jadi cuma dikawinkan aja itu stabil. Tapi kalau betina itu walaupun udah kawin itu birahi masih naik turun. Kayak gitu. Makanya jadi banyak juga yang pengen jantan, tapi nggak semuanya betina itu susah. Dan nggak semuanya jantan itu mudah. Kayak gitu. Terus untuk masalah kestabilan di lapangan Mas, untuk jantan dan betina selama masih bermain labet gimana Mas? Apa benar Mas kalau labet betina di kandang di sana ada burung jantan nanti mempengaruhi kestabilan ataupun kinerja si betina, itu benar apa enggak Mas? Enggak sih, bagi saya enggak sih. Itu tergantung kualitasnya burung juga. Tapi kalau betina khusus untuk betina itu biasanya umurnya udah tua. Jadi lebih mapan, mentalnya lebih kuat. Kayak gitu. Jadi kuat kalau mental. Berarti lebih memilih labet konslet untuk jantan dan betina dua-duanya sama senang kayak gitu Mas ya. Tapi tergantung kualitasnya aja. Tergantung kualitas. Untuk mungkin pakan dan vitamin memang buat penunjang dan pakan juga nggak harus sama mungkin ya Mas ya. Mana yang cocok itu yang dipakai. Mungkin oke Mas, ini mungkin ada pesan-pesan dari Mas Adit nggak untuk bagi pencinta konslet ataupun labet lover supaya gacuannya stabil di kandang itu bagaimana sih menurut Mas ya? Yang penting kita jangan ambisi bermain lovebird, apalagi ke konslet. Itu kita jangan sampai ambisi. Jadi nggak semua jantan itu kualitas di lapangan dan nggak semua betina itu lemah. Jadi masing-masing itu mempunyai kualitas tersendiri. Dan sebenarnya kalau pegang betina itu emang lebih ribet ya, lebih rumit karena birahinya itu naik turun. Tapi juga nggak semua jantan itu birahinya mudah distabilkan, nggak semuanya sih. Soalnya saya udah menemukan orang-orang yang ambisi dengan jantan. Walaupun saya tes sekarang ya, saya cari ombyokan, tolong ini diolahkan, kemungkinan itu nggak bisa. Orang-orang yang seperti itu mungkin yang ambisi itu orang-orang yang awalnya itu pegang jantan mungkin. Jadi kedepannya itu lebih mudah memegang jantan. Padahal betina belum tahu dan akhirnya betina itu disingkirkan. Jadi betina seperti ini. Nah itu yang akhirnya harga betina itu rendah. Tapi belum tentu juga. Oke. Jadi kualitas jantan dan betina sebenarnya sama ya Mas ya? Sama sebenarnya. Oke. Terima kasih Mas Adit.